Halo teman-teman Gen Z, selamat datang di podcast waktu kita. Podcast santai buat kamu yang pengen produktif tapi masih ketarik HP dan kasur. Siapa nih yang di sini masih suka nunda-nunda waktu atau kayak nih yang pengen rebahan sebentar tapi malah lanjut scroll sampai lupa waktu. Nah, tenang aja, kamu gak sendirian. Di podcast kali ini kita akan bahas tentang manajemen dan produktivitas ala Gen Z tanpa tekanan dan tanpa toxic productivity. Nah, di sini ada narasumber kita, ada Anissa dan Risa. Hello. Halo. Makasih banyak ya udah mau hadir di kesempatan kali ini. Karena sesuai judul kita tentang Gen Z, stop rebahan saatnya beraksi. Nah, dari judulnya aja tuh udah mendeskripsikan banget tentang Gen Z yang suka nunda-nunda rebahan. Nah, pastinya kalian gak sabar dong pengen dengar cerita atau pengalaman yang menarik tentang Nisa dan Anissa sebagai Gen Z. Tentunya aku juga Gen Z gak sabar juga nih pengen dengar cerita mereka atau pengalaman mereka sebagai Gen Z dalam produktivitas ala Gen Z. Nah, kita kan sesama Gen Z ya. Namun kalian tuh kayak kenapa sih Gen Z tuh selalu nunda-nunda waktu gitu? Oke, sebelumnya aku sapa dulu ya teman-teman podcast. Halo. Sebenarnya kita dari Duo Nisa. Kalau aku Hairul Nisa dan kalau aku Anissa Nurfiani. Oke, kalau tadi Gen Z itu kan identiknya sama nunda-nunda tugas ya, nunda-nunda terus rebahan. Iya betul. Kalau menurut aku sih Gen Z itu sebenarnya bukan males ya, tapi kadang kita emang capek aja, capeknya tuh capek mental, capek fisik karena zaman sekarang gitu kan kita banyak tuntutan gitu kan apa-apa tuh kadang ya Gen Z suka dituntut sandwich generation juga, terus di sosmed ya kan, apalagi kalau di sosmed tuh ya Gen Z pasti tuh banyak banget ngerasa insecure-nya, jadi karena kita tuh lebih jauh banyak berpikir tentang aduh kayaknya ketertinggalan banget ya di sosmed gitu, nah itu yang bikin Gen Z tuh capek. Nah, rebahan ini itu adalah sebagai copingnya. Kalau aku rebahannya sebagai kayak ya udahlah mengistirahatkan tubuh pikiran gitu, sebagai coping aja, tapi nggak secara bablasannya gitu. Terus aku juga setuju banget nih tadi yang disampaikan Nisa. Menurut aku juga kan lebih, apalagi di era sekarang kan apa-apa dituntut selalu harus oke. Apalagi kan kalau di sosmed ya kita suka ngeliat kok orang-orang lebih baik, lebih maju daripada kita, jadi kita kan merasa kehilangan. Terus belum lagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya cara aku juga sama tuh, rebahan seperti bentuk istirahat. Kalau misalnya kita di kamar tuh nggak ada yang menguntungkan harus bisa ini itu. Nah, dari rebahan ini kayak kita tuh ngerasa lebih relax gitu, lebih ngerasa lebih tenang aja sih kalau aku. Tapi kalau misalnya kita bablas nih, rebahan terus, tidur terus, istirahat terus gitu, nah jadi tugas-tugasnya malah ketunda. Jadi Gen Z itu bukan males ya, tapi emang cuma udah capek aja. Jawabannya sangat menarik ya. Nah, karena Gen Z itu kan identik sama rebahan. Nah, kan pastinya kita tuh pernah kayak sibuk banget seharian gitu, tapi kayak ngerasa kayak kok hasilnya nggak ada gitu. Nah, biasanya tuh kalian tuh ngapain? Kalau aku tuh sering banget. Aku juga sering banget. Itu suatu hal yang sehari-hari kadang juga masih kayak gitu ya, ngerasa jadwalnya padat tapi itu nggak ada hasilnya. Karena kalau aku sendiri kayak gitu tuh biasanya kalau misalkan multitasking nih, sebenarnya nggak bisa dilakukan secara multitasking gitu, jadi keteteran sama yang lain. Terus juga merasa udah capek duluan nih. Iya. Jadi kadang ngerasanya ya udah nanti aja deh, udah lagi kayak gitu, jadi ngerasa nggak ada hasilnya, nggak ada yang dilakuin atau nggak ada ya, dampaknya tuh nggak ada gitu selama seharian, tapi full gitu kegiatannya. Nah, itu sih paling. Kalau menurut aku juga setuju banget sama Lisa. Jadi iya kan, karena kita kan udah kayak capek duluan nih, kayak mikirin tugas ini, jadi kayak udah di kepala doang, tapi yang kita lakuin tuh nggak ada gitu. Karena kita udah capek duluan terus nggak ngelakuin, terus apalagi kita sering banget kayak tadinya mau ngelakuin ini tapi kita udah lama tuh ada misalnya ada notif handphone,
kita kan balas chat langsung scroll. terus nggak lama chat ke sosmed, scroll. Nah dari situ tuh jadi kan waktunya udah ini ya, udah makin lama makin terus lama tuh makin ngerasa cepet aja kan waktu tuh. terus habisnya udah kita kayak udah capek duluan tapi tugasnya enggak selesai. Betul, itu sering banget tuh apalagi mahasiswa yang mepet deadline tuh pasti relate banget. Betul. Iya betul sekali ya, Genji ini kan kayak suka banget kayak rebahan gitu kan. Nah kita nih sebagai Genji kayak perlu banget gak sih rebahan tuh? Perlu banget dong. Pasti dong ya, kalau nggak rebahan aku kayak pusing sendiri jadinya karena bisa istirahat ya, istirahatin lah. Apalagi Genji kesibukannya tuh ada aja banget ya. Terus manusiawi juga kan ya, rebahan, istirahat. Betul. Ya asal jangan kebablasan aja gitu. Harus ingat waktu. Ya benar teman-teman, jadi harus ingat waktu. Kita harus ngebatasin nih jam berapa rebahannya. Iya betul, harus ada. Jangan sampai rebahan dari pagi sampai sore sampai malam ya kan. Iya, tugasnya kalau Kerja nggak ya nggak selesai. selesai gitu kan. Jadi harus manage waktunya harus baik. Boleh lah rebahan tuh boleh. Boleh banget. Ya boleh banget Genji buat rebahan tuh. Betul. Nah pastinya ada dong arti kayak produktivitas sendiri tuh apa menurut kalian? Kalau menurut aku produktif tuh ketika apa ya, kita tuh bisa ngelakuin satu hal di luar dari zona nyaman kita, terus juga bisa ada dampaknya, ada hasilnya. Nah menurut aku sih itu produktif ya, kayak misalkan sekedar kita ada jadwal rutin aja tuh udah produktif gitu, walaupun mungkin ya memang gak berdampak banyak untuk orang, tapi kalau buat diri kita sendiri kan kayak ngerasa udah lebih dari hari kemarin loh, terus hari sekarang kan jauh Udah lebih ada konsisten, ada hasilnya gitu. benar. Jadi menurut aku produktif kalau misalkan kita ngelakuin ya ada hasilnya, ada dampaknya dan baik juga gitu, jadi nggak bersifat negatif ya pastinya, kayak gitu sih kalau aku. Terus kalau menurut aku, ya aku juga setuju banget. Terus juga selain itu, kalau menurut aku ya, kalau kita produktif itu nggak jangan terlalu ini harus kelar loh, ini harus kelar. Pokoknya ini harus kelar gitu. Pokoknya yang penting sedikit-sedikit yang penting ada hasilnya. Jangan kayak kita tuh kayak gimana sih? Jangan rencana atau Jangan terlalu ini ya, perfeksionis Iya, banget. Perfeksionis boleh sih, boleh banget, tapi kalau kita terlalu perfeksionis kan ini ya tugas yang lain nggak selesai. Iya. Jadi walaupun perfeksionis juga, karena kalau orang perfeksionis tuh biasanya dia kalau misalkan tugas satu nggak selesai tuh pasti bakal kepikirannya benar-benar kepikiran banget ya. Jadi kalau benar harus ada jadwalnya dan jangan terlalu membebani. Iya, membebani itu. Karena pasti kalau terbebani kan rasanya kayak malah makin kepikiran Iya, gitu terus kan. bisa jadi burnout juga. Benar. Capek pikiran, capek. Gen Z zaman sekarang tuh Rawan banget burnout. Betul. Jadi emang harus pintar-pintar sih kalau menurut aku sih. Iya. Nah pastinya kan Genji itu kan kayak pengen punya waktu yang konsisten gitu kan. Nah pastinya Genji tuh pernah ngelakuin kesalahan gitu kan, kayak kesalahan bikin waktu konsistennya itu berantakan. Nah misalnya itu apa tuh salah satu kesalahan Genji yang bikin konsisten waktunya itu berantakan? Menurut aku kayaknya ini gak sih kayak nunggu mood dulu. Iya, benar, niat dulu gitu ya. Nah kalau bisa kita nunggu mood ya Susah ya? Iya, susah ya. Kapan itu mood akan Kalau muncul? moodnya- Iya benar. Kalau moodnya lagi jelek seharian, Iya, gimana nggak kelar-kelar itu segitu. iya benar sih, benar-benar. Selain itu bikin to-do list gak sih dari yang paling deadline yang paling mepet dulu. Kalau aku biasanya gitu sih. Kayak berarti terencana gitu Ya, ya. Kalau aku sendiri yang bikin manajemen waktu berantakan tuh susah buat kontrol rasa capek. Benar. Jadi kalau misalkan mahasiswa nih ya kan, mahasiswa banyak deadline gitu kan, terus apalagi kalau misalkan mahasiswa yang sembari kerja, nah itu kan mereka kan pasti ada tuntutan, Udah capek dulu. udah capek banget ya, ada dua Capek tuntutan banget. gitu. Nah kalau dari aku sendiri kalau nggak bisa kontrol rasa capeknya itu bakal berdampak sama manajemen waktunya, karena kayak ngerasa
besoknya butuh istirahat deh, tugas kuliahnya nanti aja deh gitu, besok aja. Nah jadinya tuh dilema gitu, jadi kayak udahlah gitu. Terus jadi tugas-tugasnya juga keteteran. Betul, jadinya nanti nyesel sendiri, jadi kayak harusnya kemarin dikerjain deh, kenapa nggak dikerjain gitu kan. Jadi terus yang bikin berantakan manajemen waktunya, nggak bisa kontrol rasa capeknya juga. Terus itu manajemen to-do listnya tuh berantakan, manajemen waktu terencananya berantakan gitu. Setuju. Iya. Pastinya kalian punya tips dong, kayak gimana caranya Gen Z tuh nggak malas-malas beraktivitas gitu. Biasanya apa sih tipsnya? Pokoknya dari rutinitas yang gampang-gampang dulu ya, kayak keseharian kita habis bangun tidur harus ngapain nih, harus ada rencananya gitu. Biasanya juga aku suka nulis gitu tuh, bikin to-do list kayak 3 hal yang harus aku lakuin hari ini dan selesai. Pokoknya waktunya tugasnya nggak usah langsung brek gitu banyak, yang penting sedikit tapi selesai kalau menurut aku gitu. Iya benar. Kalau menurut aku sih ini ya, waktu itu pernah ada juga dengan di podcast mana gitu, 10 menit waktu kalian bangun tidur adalah menentukan hari kalian. Jadi kalau misalnya kayak kalian bangun tidur dan scroll HP, nah itu kan pasti bakal seharian tuh pasti bakal keasikan gitu. Tapi kalau misalkan 10 menit kalian gunain, abis bangun tidur nih 10 menit misalkan kayak ya udah kalian bikin dulu, atau enggak kayak kalian hidup udara segar gitu, terus baru kalian rencanain hari ini mau apa. Nah itu menurut aku tipsnya sih kalau menurut aku. Jadi bangun tidur jangan langsung buka HP, tapi gunain waktu 10 menit kalian tuh buat hal yang bermanfaat, yang baik gitu. Jadi seharian tuh bisa mood, kalau Gen Z kan mood banget ya. Iya, mood banget. Nah itu menurut aku salah satu tips yang bisa buat iniin moodnya Gen Z. Nah tentunya tuh kita kayak sebagai Gen Z tuh kayak suka banget kasih janji sama diri sendiri, kayak udah nih gue nggak mau mager-mager lagi, nggak mau kayak malas-malasan lagi gitu kan. Kayak kapan sih waktu yang tepat buat ngingetin diriku sendiri gitu, kayak kita tuh nggak boleh malas-malasan terus gitu. Kalau ngerasa udah banyak pikiran pas rebahan gitu, kalau aku sih kayak lagi rebahan bukannya santai tapi mau kepikiran tugas. Nah itu menurut aku udah harus yang kayaknya udah deh gitu. Ya nggak sih? Udah. Iya sama, kayak gimana sih kan kalau kita rebahan tapi tugas numpuk banget, mendingan udah kerjain aja deh. Iya benar. Jadi kalau udah ngerasa bersalah karena rebahan, terus nantinya kayaknya bakal nyesel, kayaknya udah deh rebahannya, kayaknya bakal takutnya kebablasan soalnya. Iya, sering banget rawan nih kayak bener. Nah balik lagi nih ke konsisten. Pastinya kan Gen Z pengen ya punya waktu yang konsisten gitu kan. Nah tapi ada nggak sih rutinitas yang bikin waktu kita tuh kayak konsisten gitu? Kalau menurut aku bikin to-do list kayak hari ini apa aja sih yang mau diselesaikan, terus deadline yang paling cepet itu yang mana. Nah itu dulu, habis itu kalau itu selesai baru istirahat. Terus selain itu juga ya jangan nunggu mood dulu baru ngerjain. Kalau itu mood tuh penting banget ya dalam manajemen waktu. Iya benar sih, kalau aku udah setuju. Kalau konsisten selain bikin to-do list itu juga harus ada kesadaran diri dari Gen Z-nya sih, kayak harus mulai nih, harus benar-benar bisa, harus berubah gitu kan, harus ada hal yang dilakuin. Karena kalau misalkan kita cuma bikin to-do list tapi nggak ada niatnya, buat bagian kan percuma ya kan. Jadi kalau menurut aku sih memang harus ada niatnya, terus ada rencana tindakannya, ada aksinya buat to-do list dan dikerjain. Jadi adalah hal yang bermanfaat. Nah tapi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan 1 jam sehari, nah itu kalian buat pakai waktu buat apa gitu? Biar waktu itu tetap produktivitas. Kalau menurut aku kan waktu 1 jam tuh lumayan cepat ya. Jadi itu tuh harus dimaksimalin banget, kayak kita harus kayak hindarin tuh HP, gadget, semuanya kita hindarin. Pokoknya fokusnya ke tugas agar tugas itu selesai juga walaupun kita cuma misalnya punya waktu cuma sejam aja. Nah. Tuh. Iya, kayak ngindarin sosmed dulu dan fokus sama tugas. Kalau menurut aku itu sih. Kalau aku sendiri, kalau misalkan ada waktu 1 jam, mungkin pengen ngelakuin hal yang emang bener-bener
penting harus Bermanfaat. dilakuin, bermanfaat gitu. Kalau misalnya ada tugas, udah berarti 1 jam itu harus dibahas gitu. Nah selebihnya baru boleh lah ya untuk olahraga Gen Z gitu kan, karena Gen Z itu susah, benar-benar susah untuk olahraga karena mager ya, dibanding olahraga sama rebahan pasti Gen Z itu rebahan. Iya. Jadi aku pengen sih gitu kalau misalkan ada 1 jam aja pengen nyelesain tugas, udah habis itu bisa ngelakuin hal yang kayak buat tubuh tuh juga baik gitu, buat kedepannya gitu kan. Tapi olahraganya ya gampang dulu. Iya, yang gampang jalan kan. Gitu. Sepeda ya kan. Sepeda. Itu sih paling. Iya, nah buat para Gen Z nih, biar kalian gak rebahan terus, nah pastinya tuh narasumber kita punya pesan nih. Nah pesan apa tuh yang buat para Gen Z biar apa, lepas gitu dari rasa malesnya gitu, rasa magernya gitu. Jangan nunggu mood. Jangan nunggu mood. Betul. Ngancurin banget ya. Ngancurin mood kalau kita nunggu mood gak kelar-kelar. Nggak gerak-gerak. Bener. Kalau ada hal yang nggak mood dikit udah langsung udah deh, bisa deh gitu kan. Udah. Gen Z itu sih, jangan udah tugas dan stop perubahan yang kebablasan. Intinya jangan sampai Ayo guys, mulai berubah. gitu. Jadi jangan sampai ngerasa kayak rebahan sepanjang hari gitu kan. Harus bisa kontrol diri, terus manajemen waktunya harus baik juga ya kan. Kalau misalkan ada tugas ya ngerjain tugas gitu, kalau ada waktunya istirahat ya istirahat, main-main gitu kan. Pasti semua ada porsinya masing-masing. Jadi jangan, dan buat Gen Z juga ya jangan terlalu apa ya, perfeksionis boleh, tapi jangan terlalu ngebebanin diri karena Gen Z itu gampang banget kepikiran ya kan. Nah itu yang bisa bikin Gen Z itu dirinya tuh menurun gitu. Ya terus jadi burnout juga. Bener, burnout tuh bahaya guys. Kalau Ya terus kalau burnout juga bisa juga ke sakit fisik. betul batin ya kan. Batin. Kalau udah ngebatin tuh udah kayaknya udah pengennya mau ngapa-ngapain ya kan, untuk sebagai copingnya. Jadi kalau buat Gen Z mulai dari hal kecil. Iya. Jadi jangan nunggu atau maunya hal besar terus yang dimulai, tapi harus mulai dari hal kecil-kecil dulu, konsisten, baru. Misalnya kayak 5 menit dulu ya mau ngerjain tugas, nah baru nanti dipanjangin gitu menitnya. Yang penting 5 menitnya itu konsisten. Jangan kita kayak langsung ngebebanin diri langsung sejam 2 jam gitu. Nah kalau kayak gitu makin Stres ya? Iya, stres. Kebebani jadinya. Sudah jadi konsisten. Betul, jadinya kayak besokannya kayaknya males deh, capek deh segitu mah gitu kan. Capek Aduh, deh males. gitu. Gen Z juga kan berubah-ubah kan pikirannya, Iya. pasti Labil. bintang labil gitu kan. Jadi ya harus benar mulai dari hal yang 5 menit, 10 menit gitu, jangan yang langsung banyak. Berapa? Lagi berapa kan? Udah capek duluan kita. Capek duluan karena udah tahu mahasiswa ini kan mahasiswa mau yang mau ke tingkat akhir gitu kan. Iya. Kalau udah capek duluan udah males gitu kan, udah gitu ya. Jadi Iya betul. ingat ya Gen Z, jangan sampai rebahan terus sepanjang hari. No Ya, Aku sebagai Gen Z juga kayak setuju banget ya apa yang dikatakan oleh Nisa dan Anissa gitu kan. Nah, buat teman-teman kita gitu kan, para Gen Z di luar sana, kata Nisa dan Anissa tuh benar-benar bikin motivasi banget gitu. Kayak Gen Z tuh jangan sering-sering nunda-nunda waktu gitu, jangan sering mager, males, karena tuh bakal berpengaruh ke depannya gitu kan. Nah itu juga tuh kadang Gen Z tuh suka kayak apa, janjiin dirinya sendiri gitu, kayak jangan malas tuh, tapi kayak ujung-ujungnya ya udah malas aja gitu kan. betul banget. Iya, Relate banget ya. Iya, Sama Gen Z soalnya. Nah jawabannya kan menarik banget lah ya gitu kan. Semoga tuh Gen Z itu termotivasi sama omongan Nisa dan Anissa. Pasti banyak banget nih Gen Z yang lagi nonton Iya, podcast ada kita. pada relate banget ini pasti. Gen Z yang sama rebahan. Sobat-sobat rebahanku, halo. Halo. Nah menurut kalian tuh ada nggak sih kayak pengalaman
yang bikin kalian tuh berubah biar kayak nggak mager gitu, nggak nunda kerjaan gitu? Kalau Ada, pasti pasti ada ada sih, ya. ada. Dimana waktu itu aku ada satu momen ngerasa kebetulan waktu itu tuh kuliah sembari ada sampingan juga. Nah, itu tuh benar-benar kerasa banget gitu, kayak kuliah deadline tugasnya banyak, terus kerja juga. Nah, jadi kadang online-nya di kerjaan kayak gitu, terus jadi kan kadang suka nggak fokus ya kan kalau lagi kayak gitu. Kadang kayak yang satu mendengarin dosen, terus yang satu lagi harus ngerjain sesuatu kayak gitu kan. Nah, itu sih kadang yang membuat aku bikin merasa wah kayaknya manajemen waktunya harus bener nih. Kalau misalkan kayak gini terus kayaknya buat aku susah ya, kewalahan jadinya tuh kadang capek sendiri. Capeknya tuh bener-bener yang kayak capek banget gitu, kadang merasa burn out juga. Terus waktu itu pernah sampai yang kayak kayaknya harus buat satu keputusan deh, mau lanjutin kuliah atau mau lanjutin kerjanya kayak gitu. Nah itu sih kadang aku di persimpangan itu yang bikin aku atau harus manajemen waktunya ya yang dibaikin gitu. Jadi kadang mikirnya ke situ waktu itu, terus sampai akhirnya satu keputusan waktu itu ngejalaninnya tuh oh kayaknya manajemen waktunya nih harus benar. Kayak misalkan kalau waktunya kuliah ya udah kuliah dulu, nanti baru selesainya kerja kayak gitu. Sempat berjalan baik gitu. Cuma pada akhirnya tadi lagi yang aku sampaikan kurang bisa untuk mengontrol capeknya. Jadi apa ya, terlalu nginiin capeknya banget, kayak karena capek jadinya kayak udah deh kayaknya rebahan, iya, terus pemikiran kayak apa udahan aja ya gitu kan. Nah itu sih paling. Jadi ada satu waktu yang udah ngejalanin manajemen waktunya tapi tetap belum bisa kontrol rasa capeknya. Nah akhirnya ngebuat, karena udah semester akhir juga ya, udah mau akhir gitu kan, tugas makin banyak, deadline-nya gitu kan. Jadi milih yang kayak oh kayaknya harus fokus satu gitu. Kalau misalkan dua di saat-saat sekarang kayaknya belum bisa deh manajemen waktunya. Jadi buat keputusan akhirnya sih itu. Jadi itu yang bikin aku berubah untuk harus bisa manajemen waktu, karena itu karena ada kerjaan, terus ada pengalaman juga yang bikin kayaknya kalau kayak gini terus tuh keteteran deh, kewalahan deh. Jadi mungkin kedepannya aku jauh lebih bisa ngaturnya gitu, kayak jadwalnya. Jadi belajar dari pengalaman aja sih, belajar kayak oh ya kemarin tuh udah kayak gini, jangan sampai keulang kayak gitu sih paling kalau aku. Berarti dari pengalaman. Iya, pengalaman itu. Kalau aku pas itu aku pernah ngalamin kayak apa ya, kayak mepet banget nih ngerjain deadline, nyampe kayak 1 menit sebelum deadline itu rasanya kan deg-degan banget ya, panik betul, takut gue banget. Dan dari situ udah mulai, kalau misalnya aku nunda-nunda terus kalau misalnya ngerjain tugasnya akhir-akhir, terus nanti gini lagi dong, aku deg-degan lagi, tremor lagi, sampai gimana sih kalau deg-degan banget. Kayak kalau misalnya apalagi kan kalau kita gitu ya, kalau misalnya deadline-nya udah habis tuh biasanya kan dosen suka nggak mau toleransi ya, kesempatan ya. Tuh dari situ aku kayak udah mulai kayak nanti dikerjainnya di awal-awal setiap tugas gitu. Terus jangan terlalu gimana sih, moodnya kapan, kerjainnya kapan gitu. Pokoknya harus dari itunya gitu. Jadi sih kita kan mood tuh kita yang atur ya. Jadi bukan mood yang ngatur kita. Jadi kita harus yang ngatur mood, benar. Dari situ aku udah mulai tuh kerjain awal-awal biar nggak ada kedekatan. Iya. Apalagi kan selain itu kita juga banyak ya deadline-nya, apalagi di kuliah gitu kan, tugasnya banyak, deadline-nya mepet-mepet. Dari situ aku udah mulai kayak pokoknya harus bikin rencana dulu, to-do list-nya apa dulu yang harus dikerjain. Terus dari deadline yang paling deket dulu gitu. Terus ngerjain juga jangan nunggu moodnya bagus ya, karena ya itu tadi bisa keteteran ya. Nanti keteteran, terus kita pas ngumpulin gemeter
benar-benar rasanya nggak enak banget kalau gemeter gitu. Nah kalian kan mahasiswa akhir ya, nah pastinya tuh banyak banget ya sih yang kayak Gen Z gitu kan, yang terutama pada mahasiswa akhir gitu kan, kayak mereka tuh berprinsip gitu kan. Menurut kalian tuh setuju nggak nih kayak Gen Z tuh ntar aja dia ngerjainnya pas mepet-mepet deadline gitu kan itu kan kebiasaan hal buruk ya. Iya. Nah harusnya kan kita ubah gitu ya jangan kayak, dan udah bener yang tadi Nisa dan Anissa bilang gitu, gimana sih kayak biar Gen Z tuh sadar gitu kalau misalkan waktu apa sih namanya waktu itu tuh nggak boleh kita sepelekan, kita sia-siain gitu, gimana tuh caranya? Kalau dari aku sih bisa dari lingkungan, ya lingkungan sekitar. Kalau misalkan orang-orangnya ya, kalau misalkan kan ada ya orang teman kita tuh kayak ambis banget, Iya, pasti langsung benar. cepet banget gitu kan. Nah itu salah satu bisa jadi motivasi kita. Iya, betul. Kayak dia udah nih, kadang kan kita suka panik ya. Iya. Dia udah nih, aduh belum nih gitu kan. Jadinya ngerasa kayak kayaknya harus ngerjain deh, dia aja udah gitu kan. Kalau aku gitu sih, kalau teman juga berpengaruh tipsnya gitu kan. Maksudnya ya di kuliahan juga cari teman yang maksudnya bisa untuk membantu kita tuh juga nunda-nunda, jadi gitu, makin rajin kayak gitu. Terus juga nunda-nunda kayak gitu kan bikin rasa nyeselnya tuh di depan akhir ya kan, Iya, nggak mungkin di depan kan, di akhir gitu kan. Jadi kalau aku sendiri, aku nggak mau hal yang kayak Nisa bilang itu keulang, kayak kan aduh deadline-nya udah segini gitu kan, jadinya harus kelar. Sedangkan teman-teman tuh udah gitu Iya. kan, panik sendiri kan. Panik Nah, banget. itu yang bikin aku nggak mau untuk nunda-nunda. Dan untuk Gen Z juga gitu kan, kalau bisa cepat nyelesainnya tuh diselesain aja gitu, biar nanti setelahnya tuh bisa istirahat, Bisa rebahan. bisa self reward. Iya, Untuk jalan-jalan, Gen Z, ya kan? bener. Gen Z Healing ya, healing. Jadi ya ngerjain tugas dulu baru self reward gitu, jangan self reward dulu baru ngerjain tugas. Masa abis kita seneng-seneng masa langsung capek lagi, terus pengen mau healing lagi gitu terus. Jadi tipsnya adalah cari pertemanan, lingkungan yang sportif, mendukung. Terus juga harus sadar akan kemampuan kita juga. Kalau kita misalkan memang kemampuannya nggak bisa ngerjain cepat gitu, berarti kan kita harus punya spare waktu yang banyak gitu kan ngerjain tugasnya gitu. Harus dari jauh-jauh. Jadi jangan mepet gitu. Jadi kita harus tahu kemampuan diri kita juga seperti apa. Lagi tuh kita tuh kayak jangan ikut-ikutan kayak itu mah belum selesai gitu, jangan ya. Terus kan sering banget Gen Z kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalau kita ngikutin teman kita yang gitu, ini gak sih? Yang tadinya kita rajin jadi kita males. Iya. Terus nanti kewalahan deh pas mau deadline-nya. Tuh, jangan dijadikan patokan gitu kayak dia aja belum. Iya, gitu kan. jangan. Kita lihat aja yang udah selesai gitu, udah beres. Terima kasih banget ya buat Anissa dan Nisa buat pengalaman dan cerita yang menarik buat Gen Z gitu kan. Semoga tuh Gen Z tuh lebih rajin lagi ya. Kalau bisa. Amin. Semoga kita juga ya guys. Iya. Amin, semoga rajin lagi, konsisten lagi. Iya, semoga di lain kesempatan kalau misalkan ada ngobrol tentang Gen Z kita bisa bikin podcast lagi Iya. Gen Z. Oke, kita sudah di penghujung podcast. Aku punya closing statement buat para Gen Z nih. Nah, para Gen Z jangan suka nunda-nunda waktu, karena nunda waktu itu bakal menghancurin masa depan kalian. Apalagi jangan suka menyepelekan hal-hal kecil, karena hal kecil itu juga bisa berdampak besar buat kehidupan kita. Oke teman-teman, aku sebagai host pamit undur diri. Tonton kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa.